Sore, Pak. Pak, namanya siapa, Pak? Boleh kenal, Pak? Meski masa lalu, kita harus mempelajari sejarah guna memahami. Di dalam kawasan Taman Proklamator terdapat Tugu Proklamasi. Didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi sekaligus menjadi penanda kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mbak Alifa, sejarah itu menurut Mbak Alifa seperti apa sih? Bagi saya, sejarah itu adalah hal yang telah terjadi di masa lalu, namun juga bisa terulang kembali di masa depan. Arti sejarah bagi Mas Rian apa? Sejarah itu cerita yang sudah terlewati, tapi bisa dihikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Banyak cara bagaimana kita memandang dan memahami realitas kehidupan. Satu di antaranya dengan belajar memahami sejarah. Memahami sejarah merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Dan sarana terbaik untuk mendapatkan perspektif tersebut ialah dengan berwisata, melakukan perjalanan langsung ke lokasi-lokasi bersejarah, serta aktif berinteraksi ke lingkungan sekitar di sepanjang jalan yang ditempuh sampai ke lokasi yang kita kunjungi. Oleh karena itu, kali ini saya akan membawa kalian berkunjung ke lokasi bersejarah di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Let's go! Salah satu destinasi wisata bersejarah yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah Taman Proklamator, di mana di dalam kawasan Taman Proklamator terdapat Tugu Proklamasi. Dari tempat inilah Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi sekaligus menjadi penanda kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan, lokasi Tugu Proklamasi merupakan rumah dari sang proklamator itu sendiri. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dari teras depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rumah yang dulu didiami oleh Bung Karno dan keluarga itu kini telah berubah menjadi Taman Proklamasi, di mana di dalam area Taman Proklamasi juga terdapat bangunan Gedung Proklamasi yang saat ini difungsikan sebagai markas besar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau disingkat dengan Bakamla RI. Di area Taman Proklamasi itu ada 3 monumen yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ialah Monumen Pahlawan Proklamator Indonesia, Tugu Petir, dan Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Indonesia. Objek bangunan yang paling menonjol di area Taman Proklamasi adalah Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta. Monumen itu sengaja dibangun sebagai pengingat momen pembacaan teks proklamasi Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun monumen proklamator itu sendiri merupakan karya Perupa-Nyoman Nuarta dan Siddhartha, keduanya dari ITB, serta Sumartono dari ASRI. Monumen tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1980. Monumen itu menggambarkan sosok Bung Karno dalam usia 46 tahun yang tengah membacakan teks proklamasi. Di sisi kirinya berdiri Bung Hatta yang berusia 43 tahun dalam sikap kedua belah tangan tertangkup ke belakang. Sementara itu, di antara kedua patung terletak 5 balok perunggu seberat 600 kg berukuran 196 cm x 290 cm dengan teks proklamasi yang telah dibesarkan 200 kali lipat. Kedua patung proklamator Indonesia itu terbuat dari bahan perunggu, masing-masing seberat 1.200 kg dengan tinggi 4,6 meter dan 4,3 meter. Di belakang patung sang proklamator berdiri sebuah bangunan berbentuk 17 jalur dengan tinggi 8 meter dan jumlah gelombang pada tebing air terjun sebanyak 45 buah. Hal ini melambangkan tanggal proklamasi Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Bangunan Tugu Petir berdiri di samping kiri, tepat di depan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari 1961. Tugu yang berbentuk linggis itu memiliki tinggi 17 meter. Di bagian pucuknya terdapat lambang petir. Lambang petir itu dianalogikan sebagai kilat yang menggelegar sebagai peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Sedangkan linggis melambangkan kencangnya derap pembangunan Indonesia setelah kemerdekaannya. Di Tugu Petir itu terdapat tulisan "Disinilah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta." Tugu Jarum merupakan bangunan pertama di Kompleks Taman Proklamasi yang dibangun untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia pertama pada tahun 1946. Tugu berwarna putih itu berdiri kokoh di pojok kanan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Di badan bangunan Tugu terdapat tulisan peringatan 1 tahun Republik Indonesia atas usaha kaum wanita Jakarta. Tugu ini juga beralaskan keramik yang memiliki ketinggian kurang lebih 2 meter. Pembangunan Tugu Jarum diprakarsai oleh Ikatan Wanita Jakarta dan beberapa tokoh seperti Nyonya Johana Masdani, Min Wirana Kusuma, Zuz Ratulangi, putri dari Sam Ratulangi, Zubaidah, Nyonya Gerung, dan Maria Ulfa. Para pejuang wanita itu tergabung dalam Pemuda Putri Indonesia atau PPI dan Wanita Indonesia. Adapun Tugu Jarum diresmikan oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir pada 17 Agustus 1946, tepat setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Selamat sore, Pak. Pak, namanya siapa, Pak? Boleh kenal, Pak? Gimanto. Oh, Pak Gimanto. Pak Gimanto, tempat tinggalnya di mana, Pak? Sragen. Sragen ya. Oh, asli Sragen. Berarti di sini pengunjung ya, Pak ya? Ini kesini sama siapa, Pak? Ya, sendirian. Sendirian ya. Oh, jadi ngadem di sini juga ya. Pak, boleh tahu, Pak, arti kemerdekaan bagi Bapak itu apa sih, Pak? Biar enak semuanya lah. Jadi nggak ada halangan apapun. Jadi semua rakyat Indonesia bisa terang semua. Selamat sore, Mas. Selamat sore juga. Ya, namanya siapa, Mas? Yadi. Oh, Mas Yadi. Mas Yadi asalnya dari mana, Mas? Ya, asalnya dari Garut. Di sini sebagai kerja kebersihan. Oh, jadi petugas kebersihannya Petugas di sini kebersihan, ya. iya. Jadi untuk ngurusi taman ini ya. Iya. Boleh tahu dong makna kemerdekaan bagi Mas Yadi gimana? Kalau Makna menurut saya kemerdekaan. makna kemerdekaan itu bebas dari penjajahan. Untuk kehidupan Untuk sendiri gimana? Untuk kehidupan, makna ya. kehidupan arti merdeka itu? Lebih enak gitu lah. Lebih enak, lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Terima kasih ya Kang Yadi ya. Sehat selalu. Salam buat keluarga Kang dan sukses untuk penugasannya di sini ya. Terima kasih. Meski masa lalu, kita harus mempelajari sejarah guna memahami bagaimana kita, menjadi siapa kita, dan apa yang kita percayai hari ini.